Perbandingan penghasilan PNS Indonesia dengan luar negeri. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan kami, channel Pengabdi Negara. Tanpa bosan-bosan, kami coba menghadirkan informasi seputar pegawai negeri sipil atau PNS, yang semoga semakin membuka wawasan teman-teman semua yang bercita-cita menjadi PNS atau yang baru menjadi PNS. Selanjutnya, untuk menambah sedikit pengetahuan kita terkait kehidupan per-PNS-an, di sini kami coba membandingkan penghasilan PNS di Indonesia dengan negara lain. Seperti apa sih tingkat kesejahteraan PNS di luar negeri dibandingkan di Indonesia? Apakah sama tingkat kesejahteraannya? Mari kita simak, guys. PNS di Indonesia. Secara umum, PNS di Indonesia merupakan golongan menengah, guys. Penghasilan PNS rata-rata berada di atas UMR atau upah minimum regional. Kita coba bandingkan di ibu kota Jakarta misalnya. UMR tahun 2020 di Jakarta adalah sebesar Rp4.276.349,906. Rata-rata penghasilan PNS instansi pemerintah pusat dan daerah dengan strata pendidikan S1 adalah 6 juta sampai dengan 12 juta rupiah. Jumlah tersebut adalah gabungan antara gaji dengan tunjangan kinerja. Jumlah tersebut belum ditambahkan dengan penghasilan lain PNS yang sudah saya jelaskan di postingan sebelumnya ya guys. Keuntungan PNS juga adanya pembayaran gaji ke-13 dan 14. Selanjutnya, PNS mendapatkan cuti 12 hari di luar tanggal merah dan cuti bersama tahunan, yang jumlahnya rata-rata sebanyak 20 harian setiap tahun ya guys, serta cuti 3 bulan bagi ibu melahirkan. Nantinya PNS juga mendapatkan uang pensiun. Cukup sejahtera bukan menjadi PNS? PNS di Inggris. PNS di Inggris disebut sebagai British Civil Service. Sebagai negara maju, PNS di Inggris dituntut bekerja seefektif mungkin dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan lainnya. Petugas layanan sipil juga tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan politik. PNS di Inggris posisinya langsung di bawah Perdana Menteri. Jadi PNS dalam pelaksanaan tugasnya mendukung tugas dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Dalam hal kesejahteraan, penghasilan PNS di Inggris berkisar mulai puluhan juta hingga ratusan juta per bulan guys. Gaji PNS tertinggi sebesar 142.500 pound sterling atau setara 200 juta rupiah sebulan. Jumlah tersebut melebihi gaji yang diterima oleh Perdana Menteri sendiri. Cukup menarik bukan? PNS di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, PNS tergabung dalam The Federal Civil Service. Sama seperti di Inggris, peraturan yang mengatur tentang PNS di Amerika Serikat dibuat dengan ketat untuk menghindari kepentingan politik bagi PNS, guys. Sistem rekrutmen juga dibuat secara ketat berdasarkan prestasi, melalui kualifikasi yang diukur dengan pelaksanaan tes. Besaran gaji PNS di Amerika Serikat sendiri, gaji tertinggi di kisaran $258.000 per tahun. Sementara untuk PNS di level terendah terdiri dari 15 tingkatan, yaitu di antara $18.000 per tahun sampai dengan $101.000 per tahun. Dengan kurs Rp14.500, penghasilan itu setara dengan 261 juta hingga Rp1.464.500.000 atau Rp21.750.000 hingga Rp122.041.667 per bulan. PNS di Singapura. PNS di Singapura dikelola dengan cukup maju profesional, sehingga praktek korupsi dan birokrasi yang berbelit sudah tidak ada. Untuk usia pensiun di Singapura, usia pensiun PNS adalah 67 tahun, lebih tinggi dibandingkan di Indonesia di mana batas usia pensiun adalah 58 tahun untuk staf dan 60 tahun untuk pejabat tertentu. Untuk gaji sendiri, PNS di Singapura rata-rata mendapatkan gaji di kisaran 16 juta sampai dengan 24 juta rupiah per bulan. Gaji tersebut masih di luar tunjangan ya guys.
Demikian guys, perbandingan penghasilan PNS di Indonesia dengan di luar negeri. Cukup tinggi memang penghasilan PNS di luar negeri, namun kondisi itu tidak bisa dibandingkan secara langsung ya guys. Banyak indikator yang harus dipertimbangkan, misalnya biaya hidup di luar negeri yang pasti jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Namun yang pasti, penghasilan PNS di Indonesia rata-rata sudah di atas UMR ya guys. Bahkan sekarang sudah banyak yang jauh melebihi UMR. Seperti yang sudah saya jelaskan di postingan sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.